Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu cara dari tes parametrik di dalam statistika, yaitu adalah T-paired test atau uji T berpasangan. Nah, eh, di sini apa saja yang dibutuhkan? Yang di sini yang dibutuhkan adalah data. Yang pertama tentunya saja data. Kemudian karena saya menggunakan salah satu aplikasi statistika yaitu SPSS, maka di sini teman-teman perlu mendownload terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah ada data sebanyak 10 data dan juga pretest dan posttestnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan dari suatu eh, dalam hal ini dalam variabelnya yaitu suatu perpustakaan mengadakan kelas literasi informasi untuk mengetahui bagaimana pemustaka mempengaruhi kelas literasi informasi ini mempengaruhi eh, kinerjanya pemustaka atau pemahaman pemustaka terhadap literasi informasi gitu. Di sini ada pretest, ada 10 mahasiswa yang diambil, yang diujikan. Ada pretest, lalu di sini ada nilai-nilai pretestnya, yaitu nilai yang dilakukan sebelum si kelas literasi informasi ini diberlakukan kepada objeknya. Kemudian ada post testnya, yaitu setelah si kelas literasi informasinya ini diberlakukan terhadap objeknya. Langsung saja kita lanjut ke SPSS-nya. Di sini sudah saya masukkan data-datanya, yaitu berjumlah 10 berpasangan. Jadi dalam satu mahasiswa melakukan dua tes, yaitu tes sebelumnya dan juga tes sesudahnya. Kemudian di sini kita langsung ganti aja variabelnya pretest dan juga post-testnya. Lalu desimalnya kita turunkan jadi 0 saja, kita tidak menggunakan desimal. Kemudian measure-nya kita pindahkan ke scale. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk yang pertama kita berlakukan terlebih dahulu apakah persebaran data normal atau tidak normal. Yang pertama di sini yang perlu kita lakukan yaitu descriptive statistic. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke explore. Di sini masukkan kedua variabelnya ke dalam dependent list. Kemudian kita klik plots. Pastikan normality plots with testnya sudah tercentang dan stem and leaf-nya juga sudah tercentang. Baik, langsung saja continue untuk kita lihat apakah persebaran data normal atau tidak normal untuk bisa melanjutkan ke parity test. Kita tunggu hasilnya di sini. Nah, untuk tes normality sendiri, kita di sini menggunakan yang Saviro-Wilk untuk tes ini. Eh, Untuk tes normalitas sendiri, jika signifikansi berada lebih dari 0,05, maka data tersebut tersebar secara normal. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa data sudah tersebar secara normal, karena kita sudah tahu, kita langsung masuk saja ke tes berikutnya, yaitu tes inti kita, Parrot t-test. Pertama kita masuk ke Analyze, kemudian masuk ke Compare means, kemudian parent sample t-test. Diklik saja. Kemudian di sini sudah saya masukkan eh, pretest ke variabel satu dan posttest ke variabel 2. Kemudian di optionsnya, jangan lupa di sini untuk persentasenya disesuaikan terhadap 95%. Yang ini gunanya untuk mengetes apakah hipotesa kita sesuai atau tidak gitu. Kemudian kita masuk, oke. Di sini akan muncul hasilnya seperti ini. Terdapat tiga hasil yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada di eh, bagian parent sample statistik. Di sini di pair satu atau hubungan satu, di sini terlihat sangat jelas rata-rata dari pretest dan posttestnya. Di sini ditunjukkan saat pretest
73,80 rata-rata dari nilai mahasiswanya. Kemudian setelah dilakukan tes 79,80. Perbedaannya lumayan signifikan ya di sini. Berarti bahwa ada eh, berarti di sini disebutkan bahwa memang ada sebuah kemajuan atau sebuah peningkatan yang dihadapi oleh mahasiswa setelah melakukan tes tersebut gitu. Kemudian di sini pada tabel pada tabel Parrot Sample Correlation di sini eh, signifikansinya berada di 0,147 yang artinya eh, korelasi antara pretest dan posttest itu di sini ada correlation 0,494 yang mana berarti korelasi antara pretest dan posttest itu cukup rendah begitu teman-teman. Kemudian di tabel kemudian di tabel yang terakhir ini ada paired sample t-test yaitu eh, di sini kita bisa melihat eh, minus eh, rata-rata dari kedua uji yang sudah dilakukan. Kedua antara kedua data, uji yang dilakukan antara kedua data. Kemudian di sini ada nilai T-nya. Kemudian ada di sini DF atau derajat kebebasan degree of freedom yaitu 9 yang baru yang hasilnya ditemukan dari 10 yaitu jumlah sampel dikurangin satu jadi 9. Eh, Mungkin cukup sekian. Berarti di sini bisa ditentukan bahwa em, meskipun korelasinya rendah antara pretest dan posttest. Oh, salah. Berarti bisa disimpulkan karena korelasinya rendah antara pretest dan posttest, berarti terjadi peningkatan yang signifikan berarti terjadi peningkatan yang signifikan setelah diberlakukan tes tersebut gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.